Kita akan coba petakan karena masalah-masalahnya beda-beda. Saya kira itu pencitraan yang bagus lah. Jadi masalahnya tiap yang kita kunjungi itu masalahnya beda-beda. Karena itu kita berharap bisa sustainable sampai mereka mampu berdiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar dibantu kemudian dilepas supaya masalahnya selesai. Kabar Harian mengabarkan. Mensos Risma belusukan di beberapa lokasi bencana. Hidayat Nur Wahid mengatakan bukan tugas Menteri Sosial. Wakil Ketua MPR RI sekaligus politikus asal Partai PKS Hidayat Nur Wahid kembali menyoroti kinerja Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang akrab disapa Mensos Risma. Dalam cuitan di akun Twitternya, Hidayat Nur Wahid mengunggah sebuah foto pemberitaan yang menunjukkan bahwa Mensos Risma ikut serta membungkus nasi untuk korban banjir dan mewacanakan soal sebab erupsi Gunung Semeru. Menanggapi pemberitaan tersebut, Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa hal itu bukan merupakan tugas Mensos Risma. Bukan tugas Mensos mewacanakan soal sebab erupsi Semeru atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir. Demikian tulis Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitternya @hnurwahid Rabu 20 Januari. Masih dalam cuitan yang sama, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa alih-alih melakukan kunjungan ke lokasi bencana, Mensos Risma lebih baik segera membuat kebijakan solutif dan visioner untuk memperbaiki data penerima bansos. Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan bahwa sarannya tersebut bertujuan agar rakyat dapat terbantu dan Mensos Risma bisa husnul khotimah sebagai Menteri Sosial. Diketahui sebelumnya, Mensos Risma baru saja melakukan peninjauan terhadap kondisi warga terdampak banjir Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Mensos Risma mengecek berbagai kebutuhan hingga distribusi bantuan di lokasi bencana tersebut. Sebelumnya Mensos Risma juga diketahui telah mengunjungi lokasi banjir di Jember dan lokasi sekitar Gunung Semeru yang terdampak erupsi. Dalam kunjungannya di Jember, Mensos Risma diketahui turut serta membantu membungkus makanan untuk para pengungsi dan korban bencana. Selain itu, Mensos Risma juga diketahui bertemu dengan Bupati Lumajang dan berdiskusi tentang dampak erupsi Gunung Semeru. Demokrat secara mengejutkan mengatakan, mohon Bu Risma jelaskan 16,7 juta penerima bansos fiktif. Bisa meledak skandal ini. Informasi mengenai jutaan penerima bantuan sosial yang diduga tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK harus dijelaskan secara gamblang oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Politisi Demokrat Beni Kabur Harman dalam akun Twitternya menyebutkan, Mensos Ibu Risma yang terhormat, mohon jelaskan secara terbuka informasi yang beredar luas tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif. Tidak ada NIK. Menurutnya pengusutan oleh pemerintah wajib dilakukan agar persoalan tersebut tidak menjadi gaduh. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, ia khawatir polemik yang telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tersebut akan menjadi persoalan baru. Ia mengatakan ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi di sekitar istana. Temuan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan KPK saat bertemu dengan Risma usai dilantik menggantikan Menteri terdahulu Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos COVID-19. Dalam kesempatan itu, KPK mendesak Kemensos memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos. KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tetapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tetapi 16 juta tidak yakin ada atau tidak orangnya. Pihaknya menyampaikan dari dulu untuk menghapus saja 16 juta individu itu. Demikian kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Rekam jejak aksi belusukan Risma dari Surabaya hingga Jakarta. Nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi buah bibir di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Aksi belusukannya menuai kritikan. Tak sedikit yang mengklaim aksi belusukan mantan wali kota Surabaya tersebut hanyalah settingan alias sandiwara. Sosok yang akrab disapa dengan Risma ini memang langsung mempertontonkan gaya belusukan setelah didaulat sebagai Menteri Sosial menggantikan kolega separatnya. Sosok yang akrab disapa dengan Risma ini memang langsung mempertontonkan gaya belusukan setelah didaulat sebagai Menteri Sosial menggantikan kolega separtainya di PDI Perjuangan, Juliari Batubara, yang kena ciduk KPK karena korupsi dana bansos. Ya, wanita kelahiran Kediri 20 November 1961 ini memang dikenal sebagai sosok yang punya gaya belusukan. Hal yang juga ia lakukan saat menjadi wali kota Surabaya. Tak terhitung sudah rekam jejak Risma belusukan ke sana kemari, bahkan terkadang marah-marah. Beberapa aksi Risma belusukan memang selalu diikuti dengan pro dan kontra. Banyak yang memuji aksi Risma tersebut sebagai bentuk kepedulian dirinya pada wong cilik, namun tak sedikit yang melayangkan cibiran. Ada beberapa aksi Risma yang bisa dibilang melegenda karena cukup sukses membuat tanggapan masyarakat terpecah. Selain banyaknya pujian, tak dipungkiri juga diwarnai cibiran. Salah satunya saat Risma melakukan aksi sujud sambil nangis-nangis di hadapan para dokter pada akhir Juni 2020 silam. Alkisah, kejadian itu terjadi saat ia mendengarkan keluhan para dokter di Rumah Sakit Rujukan Surabaya di Balai Kota Surabaya. Dalam sebuah momen, Risma dengan tiba-tiba langsung maju meninggalkan meja dan sujud bersimpuh, bahkan hingga tiduran untuk meminta maaf di hadapan para dokter. Risma tampak histeris sambil menangis yang coba ditenangkan oleh para stafnya. Jauh dari peristiwa sujud di depan para dokter tersebut, sebuah kejadian yang tak kalah menggemparkan terjadi pada Mei 2014. Mendengar sebuah acara telah merusak Taman Bungul, Risma langsung OTW ke lokasi dan langsung meluapkan kekesalannya. Taman yang pernah mendapat penghargaan PBB tersebut rusak setelah sebuah perusahaan menggelar acara bagi-bagi es krim. Saking kesalnya, Risma bahkan mengaku akan menuntut pihak panitia karena telah merusak taman kebanggaan warga Surabaya tersebut. Dan masih banyak lagi aksi-aksi belusukan yang diwarnai dengan aksi marah-marah. Termasuk saat semua pegawai sipil di sebuah kecamatan di Surabaya kena semprot pada Mei 2018 karena kantor dianggap jorok dan kotor. Saat itu Risma sidak bersama KPK. Dan yang terakhir dan paling gres serta bikin geger, tentunya aksi belusukan Risma di beberapa lokasi di wilayah ibu kota Jakarta. Aksi belusukan Risma yang menyasar beberapa gelandangan baru-baru ini langsung bikin gempar dan menuai kritikan. Usut punya usut, cibiran justru diterima Menteri Sosial termasuk dari para netizen karena terendus hanya settingan belaka. Saking bikin hebohnya, isu ini masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat dan jagat maya hingga saat ini. Termasuk tagar hashtag Risma Ratu Drama yang menjadi trending di Twitter Kamis 7 Januari 2021. Mensos Risma disorot karena kerap belusukan di Jakarta. Sekjen PDIP membela. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto membela Tri Risma hari ini atau dikenal dengan Risma yang aktif belusukan di DKI Jakarta setelah dilantik menjadi Menteri Sosial. Menurut Hasto, belusukan itu adalah karakter Risma yang memang kerap menemui masyarakat. Hasto mengklaim apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa wong cilik dan rakyat marhen tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Dia menyinggung semangat para pendiri bangsa sejak awal konstitusi dirancang. Mereka, menurut Hasto, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, ujar Hasto, tradisi belusukan ini pun dilakukan Presiden Joko Widodo sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional Indonesia, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Hasto mengatakan Risma juga berpengalaman luas sebagai wali kota Surabaya. Ia mengklaim pengalaman itu mampu membawa kemajuan dan keberpihakan bagi rakyat kecil di kota pahlawan itu. Menurut Hasto, Risma melakukan belusukan bukan hanya di Jakarta,
tetapi juga di daerah lain. Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat. Karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu sendiri. Demikian kata Hasto. Risma diketahui memang melakukan sejumlah belusukan di ibu kota sejak dilantik menjadi Menteri Sosial. Ia diantaranya mengunjungi kolong jembatan di wilayah Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menjadi tempat bermukimnya tunawisma. Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP itu juga menemui sejumlah tunawisma saat belusukan di ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Risma menawarkan mereka tinggal di penampungan Kemensos atau pulang ke kampung halaman. Kegiatan Risma ini diunggah oleh akun Instagram PDI Perjuangan. Risma pun tak pelak disorot karena belusukan tersebut. Sejumlah pengamat menilai langkah itu merupakan upaya Risma mempromosikan diri menuju kursi DKI 1. Sejauh ini Risma memang kerap disebut-sebut bakal maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, memprediksi diboyongnya Risma ke Jakarta demi menghadapi Gubernur DKI Anies Baswedan di pemilihan gubernur mendatang. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono, menyarankan Risma segera membuktikan kerja dan terobosannya mengatasi masalah sosial terutama di tengah pandemi COVID-19. Jika tidak, belusukan itu akan diasumsikan persiapan menuju Pilgub DKI.